Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera. Kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikanlah nyanyian baru. Rekan-rekan pemuda dan remaja, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teman-teman, silakan untuk duduk. Teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema yang berjudul Bukan Pamer. Jadi sebagai remaja dan pemuda, kita diajarkan untuk tidak pamer kepada seseorang gitu. Dan bukannya kita pamer, tapi kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi sebagai pemuda Kristen, kita itu harus selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk itu mari kita angkat pujian dengan terpujilah namamu. Teman-teman semua, saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mohon ampun jika seringkali dalam hidup kami kita tidak menaati apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Kita melupakan Tuhan karena kesibukan sehari-hari kita. Kita tidak sabar dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, amin. Untuk merespon doa pengakuan dosa kita, mari kita nyanyikan dihapuskan dosaku.
atau diundang untuk waktu berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bergema karena kekuatannya, janganlah orang kaya bergema karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bergema karena berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semua itu usahkai. Demikian firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Jalan-jalan ke kota Medan, pulangnya membeli kurma. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian. Kami bersuka cita di dalam hati kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami yang lemah ini, kami yang tidak mengerti ini, Engkau kurniakan Allah Roh Kudus agar bernaung di hati kami, sehingga setiap firman yang ditabur boleh kami pahami dengan baik dan kami dapat melakukannya sebagai anak-anak muda Kristus. Berfirmanlah Tuhan dan bersabdalah, karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, sekali lagi selamat pagi semuanya. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan sukacita selalu. Pada hari ini pembacaan Alkitab akan terambil dari kitab Tesalonika yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama hingga ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian 1 Tesalonika 4 ayat pertama hingga ke-12. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu.
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini ialah bukan pameran. Nah, terus apa dong? Kondangan. Apa yang kita mau bahas dengan tema ini? Nah, saya ingin melontarkan satu pertanyaan kepada remaja dan pemuda yang menyaksikan tayangan ini. Siapa yang pernah pacaran? Yang di ruangan ini semuanya angkat tangan. Saya jadi pengen angkat kaki. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang berapa kali? Wah, sepertinya udah hitungannya lusin ya. Ada juga yang mungkin masih berharap-harap di dalam hatinya. Nah, terlepas dari berapa kali atau mungkin berapa lama, kemarin saya sempat cerita dengan salah seorang remaja di GKI Pasar ini. Konon katanya tren pacaran masa pandemi ini agak unik, karena nembaknya via chat. Nembaknya via chat tuh gimana? Dor gitu kan kayaknya. Nembak via chat. Terus yang menarik juga ternyata putusnya juga lewat chat. Wah, sungguh-sungguh pacaran virtual ya, bukan cuma sekolah yang virtual. Pacaran virtual, cinta kita semuanya virtual. Terus karena kakak penasaran ya, emang kenapa sih kok bisa putus di era pandemi? Maksudnya ketemu juga nggak pernah, ribet juga gimana gitu kan? Kenapa biasanya putus? Biasanya putus itu karena telat balas chat. Pengennya langsung dibalas, kamu lagi apa? Siap komandan, lagi makan. Ternyata dibalasnya sejam kemudian, terus jadi putus ya. Banyak cerita-cerita unik, mungkin saya sendiri tidak mengalami masa itu ya. Saya bertemu langsung gitu dengan orang-orang. Mungkin sekarang karena ya gimana ya, Kak, mau ketemu juga susah kan pandemi seperti ini. Nah, terlepas dari kisah-kisah cinta yang mungkin sedang kita alami atau sedang kita perjuangkan atau sedang kita impikan, kakak saya pengen menanyakan pada kita satu pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Kenapa sih kita mau pacaran? Kenapa? Coba dipikirkan. Apakah supaya kita berasa dicintai? Karena kita memang menyayangi orang tersebut, karena menarik perhatian kita, atau apa? Mengapa kita pengen pacaran? Seorang psikolog, namanya, ini tulisan saya nggak bisa dia baca sendiri ya, tapi nama pertamanya Ajeng. Menurut Ibu Ajeng ini, seorang psikolog yang terkenal, tapi saya nggak kenal ya, anggap aja psikolog aja lah ya. Menurut psikolog ini, ada alasan mengapa gaya pacaran anak-anak sekarang itu menjadi sangat menjamur gitu ya. Lebih banyak pihak yang pacaran dibandingkan yang tidak pacaran. Alasannya adalah yang pertama, karena sudah ada media sosial. Kalau zaman dulu orang pacaran itu pamernya di mana? Di sekolahan ya, gandengan tangan, kemudian kirim-kirim pesan lewat kamar mandi gitu ya. I love you ini. Terus di bawahnya
love you to Agus, lo kok satu kamar mandi lah, ini bahaya dia, jangan ditiru. Nah, tapi sekarang karena ada media sosial, kita jadi pengen, kayaknya seru deh kalau yang kita posting bukan foto-foto kita doang, tapi ada foto-foto pacar kita. Nanti kalau ganti pacar, postingannya semua dihapus, ganti yang baru lagi. Selalu seperti itu ya, karena ada media sosial, anak-anak muda jadi pengen, kayaknya seru deh pacaran. Yang kedua, karena ada globalisasi ya, budaya dari kebarat-baratan itu menurut Ibu Ajeng ini. Jadi ketika kita ya memang nyata ya, terasa ya, kalau kita setiap nonton film gitu ya, film apapun lah, selalu ada adegan romantisnya. Mungkin satu-satunya yang nggak ada adegan romantisnya cuma Discovery Channel ya, tentang hewan-hewan itu gigit-gigitan. Tapi film action, mau film superhero, semuanya ada adegan romantis. Jadi tanpa sadar itu mempengaruhi kita. Sepertinya keromantisan itu seru. Yang ketiga, meniru idolanya. Dan untuk sekarang, idola tuh nggak cuma muncul di televisi aja, nggak cuma muncul di film-film. Kalau dulu saya ngefans sama aktor gitu ya, katakanlah Jet Li gitu ya. Jet Li itu cuma muncul di film-film kungfu, film-film yang bertarung, nggak muncul di Instagram gitu ya. Kalau sekarang kita bisa melihat kehidupan seorang idola itu sangat detail gitu ya. Hari ini dia makan apa, nasinya nasi kuning atau nasi putih, itu semua tertahu. Nah, karena termasuk relasinya juga. Kalau hari ini dia posting, aduh bersama dengan bebek tercinta, kita jadi pengen untuk, aduh kok seru sih punya bebek-bebek itu, pengen Nah, tapi ini yang harus kita pertanyakan. Mengapa kita pacaran? Apakah karena memang kita perlu, ataukah kembali ke tema? Kita pengen mengadakan pameran sebenarnya. Kita pengen menyajikan keromantisan itu sebatas itu saja. Kita pengen punya konten. Kita pengen pamer gitu ya. Rasanya kalau cowok nggak digandeng ada kurang di tangannya, ada yang kosong di kiri kanan. Aduh, merasakan seperti itu. Nah, itulah yang pengen kita bahas bersama-sama. Pada dasarnya semua orang itu perlu cinta. Cinta itu sangat indah ya, semua orang tentu pengen dicintai. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar manusia adalah kebutuhan untuk dicintai dan diterima. Jadi tidak heran maka semua orang sangat perlu cinta. Tetapi cinta yang seperti apa? Cinta dalam bentuk apa? Cinta ini itu juga seperti pisau bermata dua gitu ya. Di satu sisi mendatangkan sukacita yang luar biasa, tetapi juga bisa mendatangkan tantangan, mendatangkan dosa, mendatangkan hawa nafsu. Jadi cinta mana yang harus kita miliki? Kita akan merujuk pada perikop yang kita baca di 1 Tesalonika 4. Konteks dari bacaan kita adalah surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kenapa sih jemaat Tesalonika dikirimin surat? Apakah Paulus juga cinta kepada jemaat di Tesalonika? Iya, tetapi isi surat ini bukan untuk menegur, melainkan untuk memuji jemaat Tesalonika karena mereka melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Dan Paulus menggunakan kata oresko dalam bahasa Yunani untuk kata berkenan. Dan di bahasa aslinya kata berkenan ini sebenarnya memiliki arti menyenangkan, bukan sebatas berkenan tetapi menyenangkan. Artinya jemaat Tesalonika ini melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan sehingga Paulus bersukacita karena itu. Kemudian di bagian lain disinggung tentang hawa nafsu. Di perikop ini kita bisa melihat tentang nasihat supaya kita tidak jatuh ke dalam hawa nafsu. Di dalam bahasa aslinya, Paulus menggunakan kata epitumia Yunani yang artinya bukan sebatas hawa nafsu tetapi keinginan yang menyebabkan dosa. Jadi keinginan tetapi lebih jauh lagi keinginan yang menyebabkan dosa. Maka hawa nafsu ini bisa diterjemahkan bukan hanya dalam hal pacaran, dalam hal seksual, tetapi berbagai macam hal. Manusia memiliki keinginan, iya. Tetapi mari kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Apakah keinginan kita itu akan mendatangkan dosa bagi kita? Sebagai contoh, saya pengen punya
mobil Mercy. Apakah salah? Bisa ya dan bisa tidak, tergantung seberapa jauh keinginan kita itu, obsesi kita itu akan mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Kalau saya pengen Mercy dan akhirnya saya harus korupsi itu di pekerjaan saya, maka itu adalah hawa nafsu, keinginan yang mendatangkan dosa. Tetapi misalkan saya pengen nggak pernahnya ulangan fisika dapat 100, kali-kali dapat 100 supaya ya puas gitu atas pencapaiannya. Sekali lagi, apakah itu benar atau salah? Masih juga tergantung. Kalau itu membuat kita semangat belajar, itu keinginan yang benar. Tetapi kalau itu membuat kita memiliki nafsu untuk mencontek dari teman kita, ini adalah hawa nafsu, keinginan yang menimbulkan dosa. Dan inilah yang dilarang oleh Paulus. Dan di ayat yang ke-7, ya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dalam konteks ini Paulus menggunakan kata hagios dalam bahasa Yunani untuk kudus ini, tetapi Paulus merujuk pada pengertian bahwa kita, karena orang-orang Tesalonika ini adalah umat yang dikhususkan. Jadi bahwa umat percaya ini bukan umat yang sembarangan, melainkan orang-orang yang dipilih secara langsung oleh Allah, orang-orang yang dikuduskan. Jadi kalau kita orang kudus, kita itu juga harus tidak boleh berbuat seenaknya, ada konsekuensinya. Kalau nanti ya mungkin teman-teman yang SMA akan menempuh jenjang pendidikan berikutnya, di perguruan tinggi itu ditawarkan banyak macam beasiswa. Ada 2 macam beasiswa secara general, gitu ya, beasiswa prestasi dan beasiswa tidak mampu. Jadi kalau yang prestasi bisa yang dapat orang mampu gitu, tetapi karena memang dia secara akademik memenuhi, bisa dapat juga tunjangan. Nah, persamaan kedua beasiswa ini adalah penerimanya itu dituntut berbagai macam syarat. Nilainya harus minimal segini, nggak boleh lebih rendah, harus aktif di organisasi, ini itu dan lain sebagainya. Apakah sulit? Biasanya sulit. Maka tidak jarang mahasiswa yang beasiswanya akhirnya dicabut. Kenapa dicabut? Karena dia tidak memiliki kualifikasi lagi, walaupun di awalnya udah oke, deal, tetapi di tengah jalan kayaknya orang ini kok tidak sesuai. Nah, konsep dikhususkan ini juga seperti itu. Kita itu ibaratnya menerima anugerah keselamatan, sama seperti beasiswa, ya. Dan ketika kita menerima anugerah keselamatan, ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Bukan berarti kita membayar ya, karena kita tidak pernah bisa membayar keselamatan itu, tetapi ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau memang kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kalau memang Tuhan telah menebus kita dari jurang dosa yang begitu dalam, maka harus ada hal-hal yang bisa kita tunjukkan bahwa kita memang orang-orang yang dikhususkan, yaitu dengan tidak mengikuti apa kata dunia. Kalau memang secara populer bahwa berbagi kemesraan itu hal yang wajar, pacaran itu hanya tentang supaya dipandang, pacaran itu supaya tentang kita bisa memperoleh sesuatu gitu ya, supaya dibeli-beliin lah, atau supaya dapat tumpangan gratis. Bukan tentang itu. Karena itu adalah apa yang dunia katakan, apa yang orang banyak ini lakukan. Tetapi kalau kita ingin memandang lebih dalam, pacaran adalah suatu proses kita mengenal pribadi lain yang kita kasihi, yang bukan tidak ada hubungan darah ya, makanya perlu dikenal. Karena kita nggak lahir jajaran gitu ya, kalau lahir sebelahan terus besoknya menikah ya itu mungkin di film-film Korea gitu ya ada. Tetapi secara realita walaupun kita lahir di tanggal yang sama, di rumah sakit yang sama, belum tentu kita mengenal. Oleh sebab itu perlu suatu proses, perlu suatu masa untuk mengenali, dan itulah pacaran. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, semua orang perlu cinta? Iya. Semua orang suka dicintai? Iya. Tetapi yang terpenting adalah marilah kita memaknai cinta itu sebagai sesuatu yang kudus, sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang murni. Kalau memang suatu saat rekan-rekan akan masuk ke dalam jenjang pacaran, ya, masuklah dengan suatu keyakinan akan cinta yang tulus. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena kita ingin dipandang orang lain seperti apa, tetapi benar karena kita ingin mengasihi orang tersebut.
dengan mencontoh Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Semoga kita bersama diberikan hikmat untuk melalui masa muda kita dengan penuh cinta, dengan penuh sukacita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengaku percaya kita dengan mengucapkan pengakuan yang rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja Kristen, persekutuan kudus, pemurnian dosa besar, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang untuk pemuda atau remaja yang berulang tahun pada tanggal 25 April sampai 30 April. Tuhan Yesus memberkati. Doa sapaan. Teman-teman pemuda remaja, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh berbakti dan kami diingatkan untuk mengasihi bersama kami, mengasihi kekasih hati kami dengan tulus, dan biarlah kami yang dalam masa muda juga masih dalam pencarian untuk menemukan pasangan hidup kami mendambakan seseorang yang mengerti akan kami. Biarlah Kau juga berkarya di dalam perjalanan kami itu, sehingga perjalanan kami ini bukanlah perjalanan yang dipenuhi oleh hawa nafsu dan juga keinginan untuk berbuat dosa, tetapi kami rindu memiliki kasih seperti Engkau telah mengasihi kami. Bapa, kami juga berdoa untuk keberadaan kami, baik kami yang sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sudah bekerja, dimanapun Engkau menempatkan kami. Berikanlah kami kesadaran dan sukacita untuk terus berkarya di dalam Tuhan, berbuat benar, menjadi teladan yang baik, meskipun itu sulit, meskipun itu tidak tren di mata teman-teman kami. Namun biarlah kami sebagai umat yang dikhususkan memiliki integritas untuk melakukan hal itu. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami dengan segala pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru kami, dosen kami. Kami berdoa untuk pengasuh kami, berdoa juga untuk orang-orang di sekitar kami, rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan atas keberadaan mereka, karena kami tahu bahwa tanpa mereka kami bukanlah pribadi yang seperti saat ini berada. Oleh karena itu, biarlah kiranya sukacita dan kasih Tuhan, naungan perlindungan Tuhan, kesehatan selalu juga Engkau limpahkan kepada orang-orang di sekeliling kami. Berdoa juga untuk pemerintah di dalam penanganan COVID-19 dan juga penanganan libur lebaran. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap aparat yang bertugas, berikan setiap pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh dilaksanakan dengan baik, dan kami sebagai warga negara pun dapat bertanggung jawab dengan peraturan yang ada. Kami juga berdoa untuk tenaga medis di depan sana yang sampai dengan hari ini masih menjadi ujung tombak penanganan COVID, juga dalam pelaksanaan vaksinasi. Kami mungkin tidak pernah merasakan seberapa lelah dan khawatirnya mereka dan juga keluarganya. Tuhan yang selalu berikan kekuatan, selalu berikan keteguhan hati, dan biarlah mereka tetap berada dalam lindungan tangan Tuhan. Akhir kata, kami berdoa juga untuk setiap harapan kami, cita-cita kami, untuk hal yang kami gumuli saat ini, dan rekan-rekan kami mungkin tidak ada yang tahu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada di sana, menuntun kami dan memampukan kami untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarilah kami untuk mendengar, ajarilah kami untuk yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan.
Kita akan mendasari persembahan kita dengan 1 Tawari 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kudusan. Saudara, kita persembahkan persembahan, mari kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian dari bila pepan keras bulan hidup. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih atas segala berkat Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Kau sudah membimbing kami selalu juga Tuhan. Semoga apa yang kami berikan ini dapat dikelola oleh Rematur di sini juga Tuhan. Kami serahkan doa yang Tuhan sembuhani dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Hari ini kita telah bersama belajar bagaimana kita bisa selalu membangun hubungan dengan Tuhan Yesus agar kita dapat lebih dekat dan mengenal lebih dalam, baik secara pribadi ataupun melalui persekutuan. Mari kita mengangkat pujian, Aku Tuhan semesta. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Mari kita memohon berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan kasih persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semuanya boleh duduk. Saat hening kita semua. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.